Itu setelah saya pensiun, Pak Jokowi menjadi presiden, dan saya diberi tugas untuk menjadi Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila. Lalu setelah itu baru BRIN. Nah, makanya saya berpikir mengapa seharusnya begini, supaya Anda semua tahu, mungkin belum seperti sekarang bertatap muka. Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya ini anak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat? Langopolodik, saya gembor-gemborin pemuda Indonesia tuh tingginya 180. Lah tahu-tahu kamu keluarin yang namanya tinggi minimum 160 ki ngopo toh? Ya ilah Bu, ibu nggak tahu lapangannya emang susah Bu nyari 180. Ya tapi mbok yora jangan 160 lah, mbok bilang biar ada keren ya 170 lah, sampai nawar gitu loh. Ayo Pak Yudo. Loh ini mesti diomongin ibu-ibunya. Kenapa? Akibat stunting tadi. Menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Iya dong. Wartaekonomi.co.id. Karena anak Soekarno, Megawati cap dirinya sebagai orang unik di Indonesia. Kok nggak semangat? Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Megawati Soekarno Putri, menyebut dirinya adalah manusia terunik di Indonesia. Hal itu dia ucapkan saat memberi sambutan pada acara Kick-Off Pancasila dalam tindakan yang digelar BPIP bersama sejumlah lembaga pemerintah di salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan pada hari Kamis 16 Februari 2023. Awalnya, Megawati berbicara tentang kapasitasnya saat menghadiri acara-acara yang mengundang dirinya sebagai pembicara. Saya kalau disuruh hadir dalam pertemuan, saya nggak tahu sebagai apa, karena selalu disebut Presiden kelima. Lalu saya diberitahu ditugasi jadi Dewan Pengarah BRIN dan BPIP, ujarnya. Kemudian, Megawati berbicara tentang dirinya sebagai manusia unik di Indonesia dan anak Presiden pertama Soekarno. Saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Saya ini anak Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Kok tepuk tangannya nggak semangat? Kata Megawati yang kemudian disambut tepuk tangan riuh. Kemudian, dia berbicara soal karir politiknya yang sempat menduduki jabatan strategis, dari anggota DPR hingga menjadi Presiden kelima. Alhamdulillah, saya pernah menjadi anggota DPR RI 3 kali, Wakil Presiden. Ini media jangan bilang saya menyombongkan diri, karena benar terjadi. Lalu Presiden, ujarnya. Tidak hanya itu, Megawati juga menyinggung jabatannya di PDIP yang sampai saat ini masih dipimpinnya. Kemudian Ketua Umum Partai, nanti kalau bilang terbesar ngamuk. Sekarang sudah mau 30 tahun Ketua Umum. Orang bilang itu sudah nggak benar, saya diam saja. Orang anggota yang milih, ujarnya. Lalu usai tidak menjabat lagi sebagai presiden, dia mendapat kepercayaan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menempati jabatan. Setelah saya pensiun, Jokowi jadi presiden.
Saya diberi tugas Dewan Pengarah BPIP, kemudian BRIN, ucap Megawati lagi. Atau masukan. Tadinya ketika saya memerintahkan kepada Pak Ketua, Pak Yudian dengan Pak Wardoyo, karena saya juga ditugasi oleh Presiden seperti tadi yang telah disebutkan. Jadi sebenarnya saya seringkali kalau disuruh hadir di dalam sebuah pertemuan itu saya jadi tidak tahu saya sebagai apa, karena disebutnya selalu Presiden kelima, lalu saya diberitahu tugas saya dari Presiden adalah Ketua Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila, lalu saya diberitahu dan ditugasi sebagai Ketua Dewan Pengarah sebuah badan baru, yaitu BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi tadi saya berpikir sambil kalau orang Jawa bilang tingak-tinguk gitu, karena saya tidak mengira bahwa yang akan hadir ternyata mengapresiasi apa yang sedang direncanakan melalui kick off Pancasila ini, kick off meeting. Karena saya selalu sebagai badan mesti lapor dengan Presiden. Ketika saya diminta ditugasi, saya bilang oleh Bapak Presiden supaya Anda semua tahu, mungkin belum seperti sekarang bertatap muka. Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya ini anak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat? Nah, mengapa saya harus mengatakan demikian? Karena untuk mengetahui landasan kehidupan seseorang itu juga di Indonesia seharusnya berpegang kepada Pancasila. Alhamdulillah, saya pernah anggota DPR 3 kali, Wapres. Ini nanti jangan media bilang, oh Ibu Mega suka menyombongkan diri. Enggak, itu benar pengalaman hidup saya. Lalu Wapres, lalu Presiden, lalu Ketua Umum Partai. Nah, kalau saya bilang terbesar nanti yang lain ngamuk. Partai, tapi padahal buktinya begitu. Saya mau 30 tahun jadi ketua umum. Sekarang sudah mulai banyak yang bilang itu tidak betul, itu terlalu lama kalau sebagai ketua umum. Lah saya diem aja. Lah orang yang milih itu anggota saya. Setelah itu, setelah saya pensiun, Pak Jokowi menjadi presiden, ya saya diberi tugas untuk menjadi Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila, lalu setelah itu baru BRIN. Nah, makanya saya berpikir mengapa seharusnya politik saya gembor-gemborin pemuda Indonesia itu tingginya 180. Lah tahu-tahu kamu keluarin yang namanya tinggi minimum 160 ki ngopo toh? Ya ilah Bu, Ibu nggak tahu lapangannya emang susah Bu nyari 180. Ya tapi mbok yora jangan 160 lah. Mbok bilang biar ada keren ya 170 lah, sampai nawar gitu loh. Ayo Pak Yudo. Loh ini mesti diomongin ibu-ibunya. Kenapa? Akibat stunting tadi. Kenapa sih bencana alam? Saya minta masukkan. Karena gini, aduh begitu Turki, mulutku makin
Di sini mana ya Ibu Dwi Korita ya? Mana ya? Nah ini. Tanya deh sama beliau. Kalau boleh sih, buka rahasia cerewetnya saya kayak apa? Dia kan ketua BMKG. Saya loh yang membuat BMKG. Lah saya mikir, apa tahu Indonesia ini bisanya gagap gempita wae. Panik, nangis, wes ngono, nggak ngerti mesti nyambut gawe opo. Saya bikin BMKG, dah, BNPB, apa nih? BNN. Nah nanti dibilang Bu Mega sombong, nggak ada buktinya. Lihat dong, yang namanya Perpresnya. Kenapa? Kenapa sih orang Indonesia tuh nggak mau berkreativitas dan punya ide bagus-bagus gitu? Mbok semuanya tuh dituang. Lah mbok tiru saya dong ya. Aduh gimana sih ibu-ibu supaya menyemangati gitu loh. Saya ngelihat ibu-ibu tuh ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya harap dipakai-pakai. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar terbaik Anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar.